mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Amma ba'du. Kita teruskan penjelasan dari tafsir Nawawi mengenai mengenai Al-Hakumut Takasur ya. Al-Hakumut Takasur sudah dijelaskan sebelumnya. Ya itulah sebenarnya kalau dipelajari kan manusia itu pertama terdiri tubuh yang kasar, yaitu yang banyak dilihatnya, banyak didengar. Nah, kemudian ada namanya tubuh yang halus, nah, itu yang dipakai jiwa atau hati. Tapi itu pun dibagi, ada pula akal, kemudian ada pula nafsu, kemudian ada pula ruh. Nah, jadi berbilik-bilik, bertingkat-tingkat. Makanya ini dijelaskan dalam pengertian jangan sampai tidak menyadari bahwa ada yang maha kuasa dalam hidup. Apabila manusia lepas dari itu, itulah yang berbahaya. Sekarang diteruskan lagi mengenai keterangan daripada Al-Hakumut Takasur itu ya. Coba kalau diperhatikan di sini, di kata-kata ini ya, kita kan mau memahami tulisan-tulisan Arab ya. Nah, kalau seperti ini, kira-kira kalau seperti ini, itu aja ukurannya. Apakah isim, apakah fiil, apakah huruf. Fiil. Ya. Kalau seperti ini, fiil kan dibagi pula. Apakah fiil madi, apakah fiil mudhari, apakah fiil amar. Fiil madi. Madi. Nah, cuma meletakkan barisnya itu, kalau fiil madi itu kan ada yang semuanya baris atas. Ada yang ke atas, ke bawah, ke atas. Ada yang ke depan. Nah, itu yang pola yang 6 itu. Jadi, mesti kita melihat kamus. Jadi, karena sudah melihat kamus, membaca baru tahu. Kalau diterka-terka saja, kira-kira membacanya bagaimana ini? Rawa ya? Jadi, rawa. Jadi, ya ini jarang dibaca kalau seperti ini, rawa. Sama Roma. Roma, misal Ramaya, rawa. Kan ada rawahul Bukhari Muslim, sudah terbiasa tuh rawa. Jadi kalau rawa, kalau dibaca rawa. Tapi kalau inilah yang sering tulisan Pak Nawawi ini sudah menyuruh kita supaya mencari, dia membuat seperti ini. Kalau dibaca rawa kan meriwayatkan. Kalau meriwayatkan ada nama di sini ndaknya langsung siapa yang meriwayatkan. Berarti kalau begitu kan berarti dia bina bagi fa'il atau aktif. Kalau rawa dibaca, makanya disuruhnya dipasifkannya. Kalau dipasifkan bagaimana membacanya? Ruwiya. Ya, ruwiya. Jadi kalau ruwiya, ini bisa dibaca ya ini. Jadi ruwiya. Kalau aktif dia rawa. Tapi kalau dipasifkan ruwiya. Tapi kalau sudah ruwiya, artinya bukan meriwayatkan lagi, diriwayatkan orang. Gitu. Itu kalau Pak Azamin Dr. Zamzami ya, Pak Azamin Sami'un, sudah lupa. Itu yang nggak puas dia. Maunya buku ini katanya meriwayatkan jadi jelas. Kalau ini diriwayatkan orang ya, mungkin Bapak ini supaya menyuruh supaya kita mencari pula. Jadi ya, jadi sini yang betulnya
Kalau rawa fi'il madi, tapi memang fi'il madinya dipastikan ruwiya. Jadi diriwayatkan orang. Itu makanya di sini anna dipakai. Kalau dia awal kalimat berarti inna. Jadi diriwayatkan orang, baru jumlahnya ke sini nanti. Nah, ini apa bacaannya? Anna Anna. Betul, anna ya. Terus bani bani, terus abdi. ya. Jadi anna bani abdi. Terus Manafi. manafin. Ini Manafin. sudah penghabisan ini. Jadi diriwayatkan orang bahwa sesungguhnya Bani Abdi Manaf. Jadi ada Bani Abdi Manaf satu. Terus sini ada wa atap. Wa bani. Terus bagaimana kalau ada wa atap membacanya? Terus bani juga, tentu begitu. Jadi ada juga anna di sini sebenarnya. Jadi ruya anna Bani Abdi Manaf, berarti di sini diulang lagi. Ruya anna bani, kan begitu. Anna juga sini dengan ada waw ini. Terus bani Sahami. Jadi dipakai di sini bani sahmin. Kalau ini kan Sahmin. manafin. Jadi bani sahmin. Jadi dua ini bahwa diriwayatkan orang bahwa Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin, artinya Bani ini kelompok, kan sama Bani Israel. Jadi kelompok suku ini, Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin. Bagaimana ya? Ini kan mubtada semua ini. Ini mubtada, ini ditetapkan mubtada. Kabarnya ini dia. Terus kemarin. Ini kabarnya, tapi berbentuk jumlah. Jadi karena anna itu masuk mubtada khabar, mubtadanya nih. Mubtada mudhaf mudhaf ilaih. Mubtada ini atap lagi mubtada mudhaf mudhaf ilaih ya. Ini apa bacaannya? Coba dibaca dulu, dikenali pula untuk menjelaskan apa sebenarnya bentuknya nih. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari maunya kalau sudah seperti ini ada nun di sini. Kalau ada nun di sini, baru bisa fi'il mudhari. Tapi kalau enggak ada, berarti ini masih fi'il madi. Cuma fi'il madinya sama seperti kemarin, 4 huruf. Jadi pakhara. Tambah lagi 5 huruf malah. Tafakhara. Tafakhara. Sama takasara kemarin. Jadi kalau di sini, kalau fi'il madi, tapi sudah kotak yang keberapa ini kalau dilihat, diingat-ingat kotaknya? Kotak ke-7. Mana ke-7? Kan mulainya ke tafakhara, baru tafakhara, baru tafakharu. Gitu. Kotak berapa itu? Kotak ketiga. Ketiga baru. Jadi ini. Baru bagaimana ya Bani Abdi Manaf? Bagaimana ya Bani Sahmin? Ini kabarnya. Tafakharu, terus bil asrapa yasrafu israpan. Ini masdar ini. Bil israfan. Ada bi. Fi israfi. Bil israfi terus Fi islami. Ya. Fil islami. Sampai sini. Jadi begitu. Jadi inilah yang menjadi kabarnya semuanya nih. Menjadi kabar oleh apa ini? Kabar oleh ini. Kalau ini mubtadanya. Ya, jadi kalau ini dibuat seperti ini misalnya dibuat biru, supaya berbeda dia. Berarti yang ini mubtada. Yang ini mubtada dari anna ini. Ini pun begitu pula. Cuma karena dia ada huruf atap, berarti sebenarnya dia fungsikan mubtada sama mubtada. Ini kabarnya. Kalau kabarnya sama di sini. Jadi Bani Abdi Manaf tafakhur bil israfil fil Islam. Bani Sahmin tafakhur bil israfil fil Islam. Ini riwayat ya, diriwayatkan orang. Bagaimana? Kalau tafakhur ini kan berarti saling berbangga. Itu arti ini. Saling berbangga-bangga mereka. Jadi antara
Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin saling berbangga-bangga mereka dari suku itu. Yang mereka banggakan bil israfi dengan kemuliaan di dalam Islam. Jadi dengan kemuliaan bi israf kan asrafil anbiya. Kalau asraf itu berarti lebih mulia. Jadi Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin mereka saling bermegah-megah dengan kemuliaan dalam Islam. Padahal orang itu kan sudah masuk Islam, tapi mereka berbangga-bangga, bermegah-megah dalam Islam. Jadi itu mungkin salah satu ada riwayat seperti ini. Maka bisa penyebab turun ayat ayat Al-Hakumut Takasur itu mungkin bisa dibuat, tapi memang berdasarkan riwayat itu maka dipelajari orang. Kalau riwayat itu sahih, baru bisa asbabun nuzul ayat. Tapi kalau enggak, itulah yang. Tapi ini kan wallahu a'lam. Kita tidak menghukumi. Pokoknya kata almarhum ada diriwayatkannya bahwa ada Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin, mereka saling berbangga dengan kemuliaan dalam Islam. Berikut bagaimana kemuliaannya? Apa bacaannya nih? Faqalu. Apa? Faqalu. Faqala. Fukila. Faqalu. Ini kan lain. Kalau ini kan fa tambahan saja ini untuk fa penjelasnya. Berarti faqala. Iyalah. Itulah. Baru yang dicari fa'ilnya. Mana fa'ilnya nih? Qala huwa. Ini dia. Kullun. Kullun dibaca. Jadi kullun ini walaupun tidak ditasdidkan seperti ini, berarti inilah yang fa'il. Terus ke bawah. Ini fa'il dari qala. Maka berkatalah masing-masing, kan gitu. Faqala kullum minal. Ini minal nih. Coba. Minal fariqina. Jangan. Kan dia dua ini. Fariqaini. Ya, fariqaini. Ke situ tangkapan kita. Jadi kalau firqah satu, kalau firqani dua. Kalau banyak ini mungkin farikuna, jadi menjadi farikain ya, farikun ya, farikun satu kelompok itu. Farikun, farikani, farikuna, bentuk sigat mubalagah tapi dia itu. Kalau firqah itu kan kelompok. Jadi ini minal farikain. Jadi dari dua kelompok, maksudnya dari Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin saling berbangga dalam Islam. Ya. Kata-kata bangga itu ini keluar. Jadi ini huruf jar. Ini kata-kata yang dibanggakan itu. Ya, ini kata-kata yang dibanggakan itu. Itu maka kalau dalam bahasa Arab kalau sudah ada qala berarti apa makalahnya? Kan di sini qala ini. Berkata masing-masing dari dua kelompok. Kelompok ini ngomongannya gini, kelompok ini ngomongannya begini ya. Apa bacaannya nih kira? Mubtada lagi. Mubtada lagi. Nahnu aksaru minkum. Ya, sayyidan. Sayyidan ya. Sayyidan pakai apa ini walaupun tidak ada sayyidan. Jadi nahnu aksaru ini khabarnya. Kalau ini nahnu kan pokok kalimat. Ini khabar kemari. Sampai kemari. Ini pun begitu pula. Karena ada waw ataf. Jadi ini sama juga ini. Sama juga itu. Apanya? Sampai ke sini kan? Itulah ucapan kebanggaan masing-masing kelompok. Apa katanya? Nahnu apa arti nahnu? Kami. Aksaru lebih banyak. Lebih banyak daripada engkau. Dari kamu. Lebih banyak dari kamu tentu berarti kalau ini ngomong tentu ke sini. Kalau ini ngomong untuk sini. Lebih banyak dari kamu apa yang banyak? Sayyidan. Sayyidan ini arti sidi. Sidi kalau apa itu maksudnya kepangkatan artinya jabatan. Makanya Nabi Muhammad itu kan sebagian dibuat orang Sayyidina. Penghulu. Jadi kemuliaan. Jadi kami mungkin kata Abdi Manaf
lebih banyak daripada kamu kehormatannya. Kata sini kami yang lebih banyak. Terus ini lagi wa'azzu, ya azzu ini artinya lebih mulia. Aziz, lebih perkasa gitu, azzu. Jadi ini pun pakai tasdid juga ini sebenarnya, tapi dalam mapu nggak dipakai lagi. Cuma begitu, nggak bisa aja. Azzu azizan. Kalau ini kan Saidan, jadi azzu azizan. Jadi dan lebih mulia, lebih kuat lagi kekuatan. Ini tambah lagi wa'azamu. Kan itu juga sama juga ini sampai sini. Itu yang dibangga-banggakan mereka itu dulu. Wa'azamu nafran, dan lebih besar, azim kan, lebih besar pula kelompok. Kami lebih kuat, lebih banyak yang terhormat, kata satu kelompok kepada kelompok lain. Jadi orang ini Pak Nawawi mengambil, berarti ada bahan sama dia, berarti masa dahulu itu berbangga-bangga. Ini tafakhur. Ya tafakhrum bainahum. Kan hidup ini kan banyak bangga-bangga rasanya. Ya, itu makanya sementara kalau hewan di bawah manusia kan nggak ada begitu. Kalau manusia itu ada bangga, makanya ada yang berbesar hati, ada yang berkecil hati. Kecuali orang sudah paham, ya biasa. Ya. Karena ini sudah berbangga-bangga, ada ini lebih besar, ada lebih mulia, ada jabatan lebih banyak. Lalu pakas sara hum. Ini pakasara. Ini pakasara atau kasruhum? Ragu. Ustadz pun payah memikirkannya ini. Apa dibuat? Lalu apa yang terjadi? Maka kebanyakan mereka, yaitu di sini kasruhum ini mungkin. Tapi kasru bagaimana? Karena di atas itu kan aksaru. Ya, aksar itu kan lebih banyak. Ini akibat yang masing-masing kelompok mengatakan kami lebih banyak daripada kamu ini, lebih banyak dari ini. Lah, maka yang terjadi nih, pakas sarahum Banu Abdi Manaf. Ya betul nih. Jadi maka membanyakkanlah. Jadi kan masdar ya, Pak? Bukan? Masdar dari aksaru. Oh, enggak lagi, enggak masdar ini. Fiil, kembali fiil. Ini fa'ilnya lagi ya. Kalau ini kan lebih artinya. Kalau ini enggak. Kalau dibuat ini masdar misalnya kasrum, banyak mereka, enggak mungkin. Akibat mereka saling membangga-bangga, maka membanyakkan akan mereka, mengalahkan akan mereka Banu Abdul Manaf. Jadi membanyakkan terhadap mereka Bani Sahmin ini, Banu, itu makanya dibuat, kalau Bani dia baris bawah ini, itu maka karena Anna, itu maka dipakai Bani. Kalau dia untuk marfu, maka Banu dibuat. Jadi kalau waktu baris di atas sama baris bawah dia Bani, karena isim yang 5 ini. Jadi ini fa'ilnya jadinya. Maka membanyakkan akan mereka, maksudnya mereka ke Bani Sahmin ini dikalahkan oleh Banu Abdi Manaf. Ya, jadi Bani Abdi Manaf memukul Bani Sahmin. Faqala, maka berkata pula Banu Sahmin. Ini kan fa'il dari qala ini. Ini kan qala fi'il madi. Ini fa'ilnya, kan marfu ini. Itu makanya Banu. Khusus kita belum belajar isim yang 5 itu. Jadi isim yang 5 itu abuka, hanuka, fuka, zumalin ya. Jadi dia marfu'nya dengan waw. Kalau mansubnya sama dengan apanya alif. Itu maka waktu di sini dibuat dia berbentuk ya, bukan alif ke atas dibikin bawah. Maka menjawab Banu Sahmin, Banu Sahmin, karena sudah membanyakkan Banu Abdi Manaf, mengalahkan, dijawab oleh Banu Sahmin. Kemudian oleh apa katanya? Innal. Apa? Innal baghi. Iya, innal baghiya. Ini bisa bagia atau innal bagha. Innal bagha afnana. Itu afnana fil madi ini.
Sesungguhnya kedurhakaan telah menghabiskan kami, mempanakan kami. Mempanakan ini, panakan habis. Kapan? Apa bacanya kalau ini? Murah bacanya. Fil jahiliyati. Ya, pada masa jahiliyah. Ini jawab oleh Sanin, kami hancurnya pas zaman jahiliyah. Fa'addu. Fa'addu ahyaina wa ahyaikum. Baru disambung. Maka apa di sini? Fa'addu. Coba kamu hitung atau kamu persiapkan boleh. Tadi kan ada isti'dad tadi. Ini coba kamu siapkan atau hitung hidup kita dan hidup kami dan hidup kamu. Begitu katanya. Coba persiapkan hidup kami dan hidup kamu. Terus mati kami dan mati kamu. Ini amwat ya. Amwat di sini kan fa'addu ahya ana wa ahya akum. Terus wa amwatana wa amwatakum. Lalu fafa'alu. Ini fi'il madi juga ini. Maka mereka melakukan. Dilakukanlah mana yang nanti banyak persiapannya waktu hidup dan waktu mati. Lalu fakassarahum banu sahmin. Maka membanyakkanlah mereka terhadap orang Abi Manaf tadi Banu Sahmin. Jadi itu makanya disebutkan di sini karena saling berbangga. Coba nanti kalau mati mana yang banyak, kalau mana hidup mana yang banyak. Jadi tadi kan pukul memukul, ini kan uriannya saja ini. Panuzilat. Ini pasif ini. Jadi dia fi'il madi tapi dipasifkan. Akibat mereka berbantah-bantah itu, maka diturunkanlah. Itu makanya ada asbabun nuzul. Ya bisa. Jadi asbabun nuzul ayat itu, apakah seluruh ayat Al-Quran punya asbabun nuzul? Tidak. Ya, jadi kenapa ada asbabun nuzul? Karena ada persoalan, karena ditanya, begitu. Jadi ini karena ada persoalan. Kata dalam riwayat, jadi bisa dipelajari riwayat itu. Carilah hadis. Berarti hadis tuh. Jadi diturunkanlah. Fihim. Apa yang diturunkan? Apa bacaannya di sini lagi? Coba. Kalau nuzilat kan dicari naib fa'ilnya, bukan fa'il lagi. Jadi nuzilat fihim terus Hazihil suratun. Ya suratu. Ini setali nih, kalau seperti ini pakai alif lam. Jadi ini suratu dibaca karena dia naib fa'il. Kalau ini senyawa ini haji karena pakai alif lam. Jadi panuzilat ini mati karena dia tapi nuzilat ya, nuzilat ini dipakai naib fa'il, nuzilat walaupun nggak ada bertasdid sudah pasti ada tasdid gitu. Nuzi. Baru nuzilat. Ini fi'il madi pasif. Maka nuzilat seperti ini. Nuzilat ya. Ini. Panuzilat, maka diturunkanlah pada mereka yang berbantah itu ini ayat. Itu satu keterangan habis di sini. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin saling bermegah-megah di dalam Islam. Kami hebat, kami itu hebat. Jadi itu ya. Jadi akhirnya bagaimana? Berikut lagi di sini sedikit lagi. Apa lagi? Sama tadi, sama yang tadi itu. Waruwiya. Diriwayatkan orang pula. Ini wanya diwatapkan ke sini. Ke sini. Ada satu riwayat begini diriwayatkan orang. Satu riwayat lagi begini. Waruwiya. Mutrafa. Bani Abdullah. Diriwayatkan mutrapun lagi. Mutrapun ya, naibnya. Waruya mutrapun bin Abdillahi Syahiri. An abihi. Ya abihi. Baru mulai annahu
sallallahu alaihi wasallam. Kana Kana yaqra'u. yuqra'u Jangan yuk, biasa sudah. yaqra'u Yaqra'u al-hakum al-hakum. Ini menguraikan ayat itu. Sampai situ. Jadi ada diriwayatkan Mutrab, ini berarti berasal dari Mutrab bin Abdullah Asy-Syahiri, tapi itu dapatnya dari ayahnya pula. An abihi, dari ayahnya. Begitu sanad hadis itu. Apa itu dapatnya dari ayahnya? Annahu, bahwa sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi adalah Nabi membacakan Al-Hakumut Takasur. Dibaca oleh Nabi Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kan dibacanya. Kenapa dibaca Nabi? Baru ini pendapat lain. Jadi di sini tadi kan turun ayat ini. Turun ayat ini lalu diriwayatkanlah bahwa ayat ini dibacakan oleh Rasul. Kan itu riwayat pula. Diriwayatkan dari Mutrab bin Abdullah Asy-Syahiri dari ayahnya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Hakumut Takasur itu, karena semasa orang itu, dua kelompok ini mereka saling tapakur, ya, saling tapakur. Itulah maka dibacakan Rasulullah. Itu yang ditulis oleh Nawawi. Coba baca tafsir lain pula. Jadi itu makanya kalau banyak membaca tafsir ada ilmu, tapi jangan perpecahan, ya, menambah. Wallahu a'lam. Kan begitu jadinya. Tapi yang penting pelajaran kita jangan sampai pula lalai. Maksudnya sampai lalai. Sebenarnya kalau di dalam itu kan apa? Ya karena itu tingkatannya tadi. Karena belum sampai tangkapannya. Kalau sampai orang lalai itu kan karena nggak sampai kejiwaannya itu. Kalau sudah sampai betul-betul mendalam, apapun yang terjadi nggak pernah lalai lagi dia. Makanya bertingkat-tingkat, itu gunanya belajar. Terus waqala berikut. Waqala Ibnu Adam. Adama. Jadi aturannya Adami ini. Tapi karena ganti baris bawahnya ke atas, kalau kan ada tuh apa itu wa isqulna lil malaikatis juduli adama. Kan li adama sama Makkah baris di atas dia karena alam, ya. Jadi ganti baris di bawah ke atas. Wa qala Ibnu Adama. Terus apa lagi? Yaqulu. Yaqulu. Terus Mali. Mali. Wahal. Wa yaqulu mali. Terus wahal laka minal ma min maliki. Min malika. Kok ini kan dari sini. Yaqulu mali wahal laka min malika illa ma akaltu. Illa istisna ini. Ma akaltu, ini akaltu fil madi. Fa'afnaitu au labistu fa'ablaitu. Ini satu pendapat juga ini. Berkata Ibnu Adam. Ibnu Adam ini bisa dicari kalau di tahzib atau siapa ya, Ibnu Adam. Jadi kalau perawi-perawi hadis itu ada spesial bukunya, Tahzib Kamal, tahzib banyak itu, 12 jilid, 23 jilidnya. Dulu yang menyusunnya orang barat. Waqala Ibnu Adam, berkata Ibnu Adam, apa katanya? Kata Ibnu Adam itu, yaqulu, berkata dia, mali. Mali ini berarti hartaku. Mali kan hartanya. Ini hartaku. Wahal laka min malaka. Adakah bagi engkau dari harta engkau? Jadi ini hartaku. Ini hartamu. Kan gitu. Jadi tidak ada, maksudnya melainkan, maksudnya sini tidak ada bagiku dan adakah bagi engkau dari harta engkau, begitu caranya. Mali, kata Ibnu Adam, bukan hartaku, tidak ada bagiku dan adakah bagi engkau dari harta engkau. Jadi maksudnya kalau Ibnu Adam mengatakan hartaku nggak ada, hartamu ada nggak?
Illa kecuali yang ada itu adalah ma'akaltu. Ma'akalta ini. Ma'akalta bukan akaltu. Ma'akalta kecuali apa yang telah engkau makan. Jadi bahasa kitanya apa itu? Yang sebenarnya harta itu ya yang dimakan. Lalu sudah dimakan, maka menghancurkan engkau panah. Fa'afnaita. Maka habis. Sudah itu atau yang engkau pakai labista. Labista ini pakaian. Labista yang engkau pakai. Lalu lusuh berarti lapuk. Jadi yang harta itu adalah yang dimakan, terus yang dipakai ini. Adapun yang tinggal-tinggal ini belum tentu. Gitu. Kata Ibnu Adam ya. Kata Ibnu Adam. Atau ini au lagi. Tasaddaqta. Apa tasaddaqta? Yang kau sedekahkan. Maka berlalulah engkau. Berarti kalau sedekahkan kan berarti lewat itu untuk dia. Baru di sini jadi dua ini. Al-hakum. Ini keterangan ayat lagi. Adakah melalaikan adakah al-ha melalaikan akan kamu? Jadi ini bacaan apa? Bacaan lain. Kalau di sini kan bacaannya cukup apa saja nih. Alhaakumut takasur. Kalau nanti di apa namanya? Di mushaf lain nanti ada itu 2A-nya itu. Alhaakum. Gitu. Jadi itu ini sudah lain pula pelajarannya ini. Alhaakum. Ini dipakai. Alhaakum. Jadi ini yang dipakai al-hakum alal istifham atas istifham. Istifham itu kata penanya berulang-ulang. Al-hakum. Jadi makanya jangan sampai melengahkan kamu. Ada yang berbangga-bangga, ada yang apa? Itu maka di sini disebutkan tadi sebenarnya harta itu ada yang sudah dimakan, ada yang sedang dipakai itu aja. Apa yang sedang dipakai itu ya kita punya. Apa yang sudah dimakan itulah yang sebenarnya. Ada pun yang itu belum tentu ya. Itu adalah jangan sampai melalaikan. Ya, jadi ini cara membaca-membaca. Belum bertemu pelajaran kita mengenai kalla di belakang nanti lagi. Baru di sini hatta zurtumul maqabir berarti sehingga kamu sudah menghadiri. Zurtum ini zara fil madi ini dari zara, zaru, zarat, zarata, baru zarna, zarta, zartuma, zartum ya. Hatta zur ya, hatta zurtum ya, zurna zur. Jadi zara, zaru, zarat, zarata, baru zurna. Zurta, zurtuma, zurtum. Makabir maf'ulnya. Jadi jangan kamu sampai lalai sehingga kamu sudah menziarahi atau mendapatkan mati atau kubur. Jadi sebenarnya harta apa yang di badan, apa yang dimakan. Itu yang jelas kata. Tapi kalau yang apa itu mana sebenarnya? Itu kan belum tahu. Ini kata Ibnu. Jadi karena ada kata seperti ini, ada perdebatan, maka turunlah ayat itu ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi sampai di situ pelajaran kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita pun, itu yang Ustadz sebutkan, yang Bapak sebutkan itu. Tubuh kasar, tubuh halus. Tubuh halus itu maunya dengan dilatih, dididik, baru dia berangsur-angsur baik. Ilahuna faqat intahayna nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Nah.